Trouble leeft een zorgeloos leven in luxe. Goedemorgen, meneer Trouble. Halo, kembali di Gen X. Kali ini kita akan bercerita tentang perjuangan anjing yang terbiasa hidup mewah tapi tiba-tiba ditinggalkan oleh majikannya dan harus hidup di hutan. Penasaran kan? Apa yang akan dialami? Langsung aja, kita masuk ke alur ceritanya. Sebelumnya, jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe. Let's go! This is the story of a dog, you know, my little homeboy, but we call him Trouble. Film ini dimulai dengan menunjukkan seekor kupu-kupu yang terbang dan hinggap di seekor anjing dan membuatnya ketakutan. Anjing itu bernama Trouble. Trouble tinggal di rumah orang kaya dan hidup layaknya anak sultan di mana setiap pagi semua aktivitas dia sudah diurusi sama pelayan. Sehabis itu, dia akan melompat dan ditangkap oleh majikannya, Nyonya Sarah. Trouble sudah seperti anak sendiri bagi Nyonya Sarah. Kemanapun Nyonya Sarah pergi, Trouble selalu diajak. Hidup Trouble benar-benar kayak sultan. Bagi yang subscribe, semoga juga memiliki nasib sultan. Sampai suatu hari, Trouble terbangun dan melompat seperti biasa, tapi tidak ada lagi yang menangkapnya. Semua pelayan di sana pun tidak memperdulikannya. Trouble yang bingung keberadaan Nyonya Sarah pun menunggu di jendela dari pagi sampai sore. Ternyata, Nyonya Sarah sudah meninggal dunia tanpa sepengetahuan Trouble. Hari berikutnya, datanglah sepasang suami istri yang merupakan keponakan Nyonya Sarah, bernama Clary dan Norbert. Mereka berpura-pura seolah sangat bersedih atas kepergian Sarah di hadapan sang pelayan, ternyata mereka datang demi warisan. Begitu masuk, mereka pun memotret dan mengupload barang-barang berharga di sana untuk dijual secara online. Trouble yang mendekati pun diusir keluar oleh mereka. Barang-barang yang tidak berharga lalu dibawa ke truk untuk dibuang termasuk mainannya Trouble. Trouble pun mengikuti mainannya hingga ikut masuk dan terkurung di dalam truk. Claire dan Norbert lalu bertemu pengacara yang membacakan surat warisan. Ia menunjukkan video wasiat Nyonya Sarah sebelum meninggal. Nyonya Sarah mengatakan akan mewariskan hartanya kepada Clary, tetapi dengan syarat harus merawat Trouble, anjing kesayangannya. Clary pun menolak karena tidak suka anjing, tetapi pengacara mengatakan warisannya bisa batal kalau mereka tidak mau merawat Trouble. Mendengar itu, Claire langsung mengubah ucapannya dan mengatakan kalau sebenarnya ia sangat suka dengan anjing peliharaan. Pengacaranya tidak yakin dengannya lalu menunda pemberian warisan seminggu, sampai mereka bisa merawat Trouble dengan baik. Di dalam truk, Trouble masih bingung dan memandangi fotonya Nyonya Sarah. Dalam perjalanan, tiba-tiba truknya oleng. Trouble pun terlempar keluar dari truk sampai ke tengah hutan. Di sisi lain, Claire dan Norbert menyadari kalau Trouble sudah tidak ada di rumah dan hal itu akan menjadi halangan bagi mereka untuk mendapatkan surat warisan. Di sisi lain, Trouble ternyata tersangkut lubang pohon yang merupakan pintu masuk sarang tupai. Trouble pun ditarik keluar sama tupai. Tetapi hal itu ternyata membuat stok makanan tupai ikut berhamburan keluar. Tupai yang marah lalu mengejar dan mengambil kalungnya Trouble. Trouble lalu berjalan hingga sampai ke sebuah kota dan menemukan makanan sosis di sebuah mobil, yang ternyata sudah didapatkan terlebih dahulu oleh anjing liar bernama Luxy. Mereka pun hampir ditangkap oleh pemilik mobil yang datang. Mereka lalu berlari sampai ke sebuah restoran dan membuat sedikit kekacauan di sana. Saat mereka lari keluar, seorang gadis pengantar pizza seketika ngerem yang membuat pizza jatuh terpental. Luxy lalu membawa pizza itu kabur yang diikuti oleh Trouble. Di tempat lain Clary dan Norbert datang menemui seorang pelacak hewan terkenal bernama Turman. Mereka bersedia bayar mahal asalkan Turman bisa menemukan Trouble. Turman pun setuju menerima tugas itu. Di sisi lain, Trouble menemui Luxy yang sedang makan pizza. Luxy nampak tidak senang dengan Trouble yang mengikutinya. Tak lama kemudian, para tupai kembali lagi untuk menyerang Trouble. Luxy yang sudah kenyang pun pergi membiarkan Trouble. Akhirnya Trouble pun kabur. Di tempat lain, si gadis pengantar pizza bernama Zoe Bella mencoba menjelaskan kepada bosnya kalau pizza yang diantarnya diambil oleh anjing liar, tetapi bosnya malah memarahinya. Ketika di rumah, Zoe yang tertarik nyanyi lalu menghubungi panitia lomba untuk mengikuti audisi pencarian bakat. Di sisi lain Trouble pun pergi mencari Luxy. Ia mengatakan kalau ia tersesat dan ingin pulang ke rumahnya.
Akhirnya Luxi pun mengizinkan Trouble untuk tinggal di goanya. Keesokan paginya Trouble dan Luxi mendengar gonggongan sekumpulan anjing peliharaan di sebuah taman. Trouble pun menghampiri anjing-anjing itu dan berharap mereka bisa membawanya pulang. Sesampainya ia di sana, anjing-anjing peliharaan itu lalu mengikuti dan mengendusnya. Trouble pun mengatakan kalau ia anjing peliharaan di sebuah rumah mewah yang sedang tersesat. Tetapi mereka tidak percaya karena Trouble tidak memiliki kalung kepemilikan. Kemudian mereka pun menyuruh untuk berjalan di jalan raya. Berharap ada orang yang mau mengadopsinya, karena kalau tidak, ia akan dibawa ke penampungan anjing liar. Untungnya Trouble pun bertemu kembali dengan Zoe, si pengantar pizza yang kemudian membawanya pulang ke rumah. Di tempat lain, Thurman mulai mencium keberadaan Trouble hingga sampai ke sebuah restoran yang pernah dikacaukan Trouble. Kembali ke Zoe yang diam-diam masuk ke rumahnya sembari membawa Trouble di dalam kardus. Zoe pun bertemu pemilik rumah yang ingin menagih uang sewa yang sudah lama nunggak. Sesampainya di rumah, Trouble terbiasa tinggal di rumah mewah pun heran dengan tempat Zoe yang kecil dan sempit. Zoe lalu memberinya makan. Trouble yang terbiasa makan enak pun menolak makanan yang diberikan. Saat Zoe lagi latihan nyanyi, Trouble malah menggosok-gosok lantai yang membuat Zoe mengeluarkannya ke belakang rumah. Di sana, ia pun kembali bertemu dengan Luxi. Luxi mengatakan padanya kalau manusia itu semua sama. Ia juga mengatakan kalau manusia akan membuang peliharaannya di saat mereka tak menginginkannya lagi. Trouble pun menyangkal dan dia percaya kalau Zoe adalah gadis yang baik. Mendengar gonggongan Trouble, Zoe pun membukakan pintu untuk Trouble. Zoe pun menceritakan masalahnya ke Trouble tentang alasan ia pindah dari rumah karena orang tuanya tidak setuju Zoe jadi penyanyi. Zoe juga bercerita tentang dirinya yang ingin menjadi penyanyi sukses namun kurang percaya diri. Mereka pun bersenang-senang bersama dan keakraban pun terlihat di antara mereka. Trouble mendapatkan pizza yang biasa Zoe dapatkan secara gratis dari tempat kerjanya. Zoe pun membuat kalung tanda kepemilikan untuk Trouble. Keesokannya Trouble yang dibawa ke taman kembali bertemu dengan para anjing peliharaan. Mereka masih lanjut membahas tentang ketidakpercayaan mereka terhadap Trouble. Kalau dulunya ia tinggal di rumah mewah, mereka pun meninggalkannya sendirian. Tetapi di saat itu, para tupai kembali menyerang Trouble. Trouble pun terus meminta supaya kalungnya dikembalikan. Melihat hal itu, para anjing akhirnya percaya kepada omongan Trouble. Kalau dia sebelumnya memiliki majikan orang kaya, mereka lalu membantu Trouble menyerang tupai-tupai itu untuk mendapatkan kalungnya kembali. Saat lagi berantem keroyokan, tiba-tiba Thurman datang dan mengambil salah satunya yang ia kira adalah Trouble. Ternyata ia mengambil salah satu tupai yang memakai kalung Trouble. Thurman yang mengerti bahasa hewan lalu mengajak tupai-tupai itu untuk bekerja sama menangkap Trouble, dengan imbalan makanan yang banyak. Alur berpindah ke Trouble yang lagi di kamar sendirian ditinggali Zoe untuk bekerja. Para tupai pun datang untuk menangkap Trouble. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga barang-barang di kamar pun pada rusak, termasuk gitar. Zoe yang pulang pun kaget melihat kekacauan di rumah. Ia semakin sedih melihat gitarnya yang hancur. Pemilik rumah yang melihat kekacauan di kamar, lalu mengusir Zoe dari sewaan. Trouble pun diserahkan ke penampungan anjing liar. Ternyata Luxi juga berada di sana karena ditangkap oleh petugas. Luxi pun membenarkan omongannya kalau manusia itu akan membuang anjingnya saat mereka tak membutuhkannya lagi. Luxi pun bercerita awal di mana pemiliknya membuangnya. Saat itu ia yang hendak selamatkan anak majikan dari kecelakaan. Majikannya yang salah paham mengira kalau Luxi lah yang membuat anaknya menangis dan mengusirnya. Beberapa anjing liar di sana juga bercerita masa lalu mereka bersama majikan. Kemudian, Thurman yang sampai ke penampungan pun segera menangkap Trouble dan membawanya pergi. Di sisi lain, Zoe mengurungkan niatnya untuk mengikuti audisi. Ia kembali teringat dengan Trouble dan pergi ke penampungan dan mencarinya. Tetapi Trouble sudah dibawa pergi. Luxi yang melihat kesedihan Zoe, akhirnya mengajak anjing-anjing yang lain untuk bekerja sama supaya bisa bebas dari kurungan, dan membantu menemukan Trouble. Di sisi lain, Thurman berhasil membawa Trouble ke Claire. Tapi Claire malah menolak untuk membayar karena uang warisan yang belum cair. Hal ini pun membuat Thurman marah. Lalu di penampungan, seorang wanita datang untuk mencari anjing peliharaan. Para anjing pun bekerja sama menggonggong dengan keras. Dan benar saja,
Wanita itu kaget dan tanpa sengaja menekan tombol kunci yang berhasil membuat semua anjing terlepas. Di sisi lain terlihat Zoe yang sedang berusaha mencari keberadaan Trouble dan begitu pula dengan Trouble. Di taman, Luxie minta tolong kepada anjing-anjing di sana untuk mencari tahu tentang keberadaan Trouble. Beruntung, salah satu dari anjing tersebut ternyata memiliki pendengaran yang tajam dan akhirnya berhasil menemukan lokasi keberadaan Trouble. Luxie pun memberi tanda lewat kalung peliharaannya ke Zoe untuk bersama mencari Trouble. Zoe pun berangkat sambil dituntun oleh para anjing tersebut. Di rumah mewah, penyerahan warisan akan segera dimulai. Claire yang berbohong, mengatakan kalau ia sangat menyayangi Trouble dan mereka sering pergi bersama. Di tempat lain, Turman yang ingin balas dendam mengajak para tupai untuk menangkap Trouble dan mengancam Clary agar gajinya bisa segera dibayar. Perbincangan mereka didengar oleh beberapa anjing liar dari penampungan. Akhirnya penandatanganan warisan itu pun akan dimulai. Tetapi tiba-tiba Bella datang dan masuk. Trouble pun senang melihat Zoe. Zoe menceritakan kalau sebenarnya anjing itu bukan miliknya, tetapi selama ini ia yang merawatnya. Di saat bersamaan, Turman juga datang untuk meminta gajinya dari Clary. Ia menceritakan kalau ia ditugaskan untuk mencari Trouble. Tetapi ia malah tidak dibayar atas usahanya itu. Hal itu pun membuat pengacara menolak untuk menyerahkan warisan itu. Clary dan Turman akhirnya berebutan menarik warisan itu. Turman lalu menyuruh pasukan tupainya untuk menangkap Trouble. Tetapi tiba-tiba anjing-anjing liar dan anjing taman datang untuk menyelamatkan Trouble yang pada akhirnya membuat tupai-tupai itu melarikan diri. Melihat kejadian itu, Luxie pun membenarkan pernyataan Trouble kalau tidak semua manusia itu sama. Luxie pun berharap agar ia bisa mendapatkan cinta dari manusia. Sang pengacara lalu menyerahkan keputusan kepada Trouble, di mana siapa yang dipilihnya lah yang akan mendapatkan semua warisan itu, dan tentunya ia memilih Zoe sebagai majikannya, dan pada akhirnya Zoe yang mendapat semua warisannya. Di sisi lain, impian Luxie juga tercapai. Ia pun mendapatkan majikan baru, sang pelayan istana. Zoe memakai uang warisan untuk membuat taman baru untuk para anjing. Ia pun bernyanyi di panggung buatannya pada peresmian taman itu. Kebetulan lagunya didengar oleh seorang produser, yang kemudian menghubungi atasannya untuk merekrut Zoe sebagai idola baru. Dan film pun selesai. Nah, apa pendapat Anda tentang film ini? Info ya, di komentar. Akhir kata, jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe. Terima kasih.